Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya semata atas izin dan rahmat Allah juga bersama-sama kita telah dapat melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang bersama kita mengawalinya dengan ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-10 dari surah Al-Kahfi. Mudah-mudahan atas segala ikhtiar, perjuangan, dan kesabaran di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat suci Al-Quran ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barokah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana biasanya pada setiap hari Jumat kita mendapatkan siraman rohani, pencerahan, dan tausiah yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Namun sepertinya saya belum mendapati beliau berada bersama-sama kita di dalam forum ini. Dan sama-sama saja kita menghantarkan doa Bapak dan Ibu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan kesehatan yang prima buat beliau dan Allah berikan keleluasaan bagi beliau di dalam melaksanakan tugas dan amanah yang telah diamanahkan kepada beliau, terutama di dalam memberikan pencerahan kepada umat. Nah, Bapak dan Ibu, sama-sama pula kita mendoakan semoga begitu juga keluarga besarnya, sehingga semoga pula Allah berikan kemudahan beliau untuk hadir kembali dalam forum kita pada pagi hari ini. Nah, sementara kita belum mendapati kehadiran beliau pada saat ini, maka alangkah baiknya apabila kita mengisi waktu kita pada pagi hari ini dengan kita bersama-sama mereview sejenak atas apa yang telah kita dapati di dalam beberapa ayat, khususnya 5 ayat yang telah sama-sama kita baca kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Betapa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah menghadirkan begitu banyaknya keindahan, tidak saja di dalam membaca ataupun mendengarkannya, namun lebih indah lagi sesungguhnya ketika Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya untuk dapat menelusuri pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat ini. Dan bahwa betapa kita mendapati bagaimana tali temali yang begitu indah saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya dari setiap ayat dan bahkan pada setiap surah yang disajikan di dalam Al-Quran ini. Bagaimana pertautan yang begitu kuatnya yang terdapat pada setiap surah dan begitu pula ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Kita bisa mendapati Bapak dan Ibu bahwa bagaimana ayat pertama di dalam surah Al-Kahfi ini Allah sampaikan, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Sementara kita mendapati bagaimana ayat terakhir, yaitu ayat ke-111 di dalam surah Bani Israel atau disebut dengan surah Al-Isra, Allah memerintahkan kepada kita waqulil hamdulillah. Maka ucapkanlah segala puji bagi Allah. Maka kini di dalam ayat pertama kita langsung mendapati alhamdulillah. Dan bahwa betapa kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengekspresikan kasih sayang dan cinta tanpa batas untuk kita semuanya. Dan bahwa Allah bukan hanya menciptakan kita semata, tetapi Allah berikan peta jalan bagi kita semuanya. Allah berikan petunjuk bagi kita agar benar-benar kita dapat menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, secara hakiki, berada dalam kebahagiaan. Kebahagiaan bukan hanya kebahagiaan secara fisik ataupun karena materi semata, tetapi kebahagiaan hakiki ketika merasakan sebenar-benarnya bahwa bagaimana hakikat keberadaan kita sebagai makhluk ciptaan Allah, dan bahwa kita pula menyadari bahwa bagaimana pula amanah yang Allah titipkan untuk kita semuanya. Maka betapa indahnya ketika kita mendapati dalam ayat ini segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya dan tidak membuatnya berliku-liku. Dan betapa Bapak dan Ibu kita bisa mendapati di dalam ayat ini, alhamdulillah sepertinya Prof. Nasar sudah hadir, belum ada ya? Iya, Assalamualaikum. Sudah ada, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Bahagia sekali atas kehadiran Ustadz pada pagi hari ini. Ustadz, kita telah membaca sampai dengan ayat ke-10, Ustadz. Dan sebagaimana Ustadz menyampaikan ketika dahulu kita belum sampai pada surah Al-Kahfi, Ustadz sudah memberikan iming-iming, icip-icip kepada kita bahwa bagaimana pertalian antara surah An-Nahl, surah Al-Isra,
surah Bani Israel dan surah Al-Kahfi. Maka Ustadz, apalagi ketika berada dalam 10 ayat pertama surah Al-Kahfi ini, tidak sabar kami ingin mendengarkan hikmah yang luar biasa insya Allah yang kami dapati dari Ustadz pada pagi hari ini. Kami persilakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini masih bisa kita bersama ya, walaupun saya sekarang masih di Bali dalam konferensi Islam Asia Tenggara ini, tapi insya Allah mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini bisa kita mendiskusikan ayat-ayat surah Al-Kahfi. Sebetulnya satu demi satu ayat ini sangat penting ya. Tapi insya Allah hari ini kita membahas tentang ayat yang keberapa Pak Sandi? Pagi ini kita membaca ayat ke-6 sampai dengan 10. Namun bila berkenan Ustadz, mohon Ustadz dapat melengkapi uraiannya, bahkan sejak ayat pertama Ustadz bila mungkin Ustadz. Jadi pertama surah Al-Kahfi ini bacaan orang-orang yang advance ya. Bacaan orang-orang yang sudah sampai ke makam yang lebih tinggi ya, asal orang sudah menghayati surah An-Nahl, karena pernah saya sampaikan bahwa ada surah 3 serangkai dalam Al-Quran. Anak tangganya kalau ingin memahami surah Al-Kahfi, fahami terlebih dahulu surah Al-Isra. Kalau ingin memahami surah Al-Isra, fahami terlebih dahulu surah An-Nahl. Surah An-Nahl itu kecerdasan ilmiah, kecerdasan intelektual, reason-minded, reason-oriented. Di situ ada gambaran tentang kimia, fisika, biologi, sampai kepada tumbuh-tumbuhan, makrokosmos, alam semesta, sampai kepada makhluk serangga kecil, makanya itu disebut surah An-Nahl. Ada lebah yang mirip lalat, tapi lalat mencari objek yang bau busuk untuk menyumbangkan penyakit kepada manusia. Sedangkan lebah serangga yang mencari bau harum untuk menyumbangkan obat terhadap manusia. Walaupun bentuknya mirip, tapi satu yang malaikat, satu yang iblis. Tetapi saling melengkapi. Tidak bisa kita menghujat lalat karena ada fungsinya lalat itu. Seperti juga tidak bisa kita, bahkan tidak berhak menghujat iblis karena itu ciptaan Tuhan yang juga semua ciptaan Tuhan itu punya fungsi. Ma khalaqta hadza batila, tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia, termasuk lalat dan termasuk iblis. Semuanya itu adalah untuk manusia. Bagaimana kok bisa lalat untuk kemanusiaan, iblis untuk kemanusiaan? Bukankah itu kontradiksi? Saya kira kita pernah bahas beberapa kali pertemuan yang lalu ya, bahwa baik dan buruk level manusia itu tidak sama di level Allah. Di level atas itu semuanya baik, di bawah itu semakin ke bawah semakin ada kontradiksi kehidupan. Jadi semakin kita mengalami kontradiksi kehidupan, itu pertanda kita makin jauh dari langit. Tapi kapan kontradiksi itu menyatu, itu kita sudah makhluk langit, manusia langit ya. Jadi seperti yang pernah berkali-kali saya contohkan, Siti Asyah, istrinya Fir'aun, itu sudah manusia langit. Sudah berada pada celestial space itu ya. Dunia celestial itu ketika sudah tidak ada lagi perbedaan. Ya, dia sudah bisa menyaksikan apa hikmah di balik Fir'aun, ya, anak buahnya iblis, apa hikmah di balik keberadaan Nabi Musa, temannya malaikat. Ya, apa fungsi malaikat dan iblis? Semuanya juga untuk memberikan penguatan terhadap manusia. Nah, ketika kita berada di level atas,
Sudah tidak ada lagi yang buruk. Buruk itu persepsi. Ya, jadi ayat-ayat yang berbicara tentang kebaikan, tentang keburukan, itu ayat-ayat muayyidat dalam Al-Quran. Artinya ayat-ayat bumi, ayat-ayat langit itu sudah menyatu kok. Dia semuanya, nggak ada siapapun selain hanya dia. Iya. Nah, jadi ini juga pelajaran buat kita. Semakin kita mempertentangkan satu keadaan dengan keadaan yang lain, maka itu pun juga pertanda bahwa kita masih perlu belajar banyak. Masih perlu kearifan, masih perlu belajar. Nah, surah Al-Kahfi ini adalah surah yang mengangkat kita ke langit. Ini surah-surah langit nih. Ya, kenapa disebut surah langit? Pertentangan-pertentangan di situ disatukan. Coba bayangkan Bapak Ibu, nanti pada saat kita membaca ayat 60 sampai 82, kok bisa ya sesuatu yang sangat buruk di bumi, tapi sangat baik di langit? Saya ingin tanya Bapak Ibu, membunuh anak kecil tanpa dosa baik enggak? Pasti buruk tuh. Komnas HAM ngamuk gitu. Tapi kok dipuji Nabi Musa, dipuji Khidir yang justru mencekik lehernya anak kecil yang anak TK yang tidak punya dosa itu. Kalau saya tanya Bapak Ibu, menyenangkan atau baik enggak perbuatan perahu-perahu nelayan miskin tidak berdosa dilobangin satu persatu? Itu kan sangat keji. Satu-satunya mata pencaharian, sumber mata pencaharian masyarakat setempat yang miskin dibolongin satu persatu. Tapi ini perbuatan Nabi, perbuatan seorang yang suci, dia dimuliakan Allah. Secara rasional masuk akal nggak? Ya, ada gubuk yang diperbaiki, tapi setelah diperbaiki, ayo kita tinggalkan ini. Habis biaya, habis waktu, habis energi. Itu kan sia-sia, tidak masuk akal. Tapi itu sangat dipuji di dalam Al-Quran. Jadi Al-Kahfi ini menjelaskan kepada kita apa yang tadinya buruk di bumi menjadi baik di langit. Nah itu tadi masih ada yang berkerut kening untuk mendengarkan penjelasan ini. Tapi fakta, apa hikmah di balik itu semuanya? Ya, mengapa kok Nabi Musa yang super cerdas itu disuruh belajar kepada orang-orang yang secara tradisional itu kampungan lah. Memang nggak pernah ke kota kok itu Nabi Khidir. Nelayan kumuh di pedesaan. Tapi orang kota yang canggih disuruh belajar ke kampung, pedesaan. Ya, ngapain saya belajar di sini, kata Nabi Musa. Kampung halaman kayak gini. Ternyata belajar kearifan di kampung, tapi belajar ilmu di kota. Nah kita kan mau belajar itu ke kota. Ngapain belajar di kampung? Jadi seolah-olah kampung itu tidak ada pembelajaran. Seolah-olah di kampung itu ya nggak ada apa-apanya. Semuanya serba kota sekarang ini. Tetapi ada satu contoh surah Al-Kahfi. Kita disuruh keluar ke kampung. Coba kita lihat Ashabul Kahfi. Itu di pegunungan. Nah, di desa itu ada keajaiban. Nah, carilah sesuatu yang rasional masuk akal di kota. Tapi kita bisa lebih gampang menemukan keajaiban ya di kampung, di pedalaman. Nah, epistemologi sekuler yang mengotori, saya maaf ya kalau saya mengatakan mengotori. Ya, sebutlah yang paling halusnya itu yang mencemari pikiran kita ini seolah-olah semua yang positif itu ada di kota. Nggak ada yang positif di desa. Siapapun yang mau berkembang, larilah ke desa, ke kota, jangan tinggalkan desanya itu ya. Ya, jadi surah An-Nahl itu
surah kota itu. Tapi surah Al-Kahfi ini surah pedalaman, surah kampung. Itu ada gua Ashabul Kahfi. Tapi orang kota paling panjang umurnya 70 tahun, 80 tahun. Tapi penduduk desa seperti digambarkan Al-Kahfi itu 360 tahun. Jangan dilihat panjang dari segi kuantitas ya kan. Panjang itu bisa juga berarti intensitas, intensity di situ ya. Ya, Nabi Musa diperintahkan untuk belajar di kampung. Ada pelajaran lain di kampung yang tidak ada di kota. Sebaliknya juga tentu ada pelajaran lain yang di kota tidak ada di kampung. Isilah otaknya di kota, isilah hatinya di kampung. Itu gambaran surah Al-Kahfi. Maka itu saya termasuk orang yang mendukung mudik tuh ya. Diskusi di Kementerian Perhubungan, Pak, ciptakan teologi baru. Bagaimana supaya orang di Indonesia ini menghilangkan, menghapuskan mudik lebaran itu. Tradisi mudik itu memacetkan jalan dan seterusnya. Jadi saya katakan, mungkin persoalannya bukan pada larangan mudik, tetapi frekuensi mudiknya dan timing mudik itu yang perlu diatur. Spirit Ashabul Kahfi itu tidak mesti harus menjelang lebaran baru pemudik. Anytime we can back to kampung ya kan. Tapi jadi pada saat bersamaan juga ya kita bisa memanfaatkan situasi. Rame-rame pulang kampung juga kampung menjadi kota kan. Pasar dadakan, pasar tumpah. Kenapa? Menjemput orang kota. Akhirnya desa menjadi kota juga jadinya. Tapi kalau mobilitas perkotaan pedesaan ini diatur sedemikian rupa, maka itu nuansa kampungnya terasa dan nuansa kotanya terasa. Nah kalau menjelang lebaran, apalagi lebaran, kota jadi kampung, nggak ada isinya penghuninya. Ya, kita semua serba menjadi pembantu, jadi drive sendiri, jadi macam-macam lah. Kenapa pembantu, tukang kebun, dan sopir semuanya pada pulang. Sebaliknya di desa, waduh, pada mengkilap semuanya. Kenapa? Karena rezeki kota masuk desa. Nah, jadi spirit kekampungannya dan spirit kekotaannya itu hilang. Nah, jadi saya kira persoalannya di situ. Simbolisasi daripada kampung desa tadi itu disimbolkan oleh surah An-Nahl dan surah Al-Kahfi. Nah, surah Al-Isra itu adalah countryside kita itu ya. Di pinggir-pinggir kota kayak Bekasi, kayak Tangerang, mau disebut kota juga masih ada metropolitan tetangganya. Mau disebut kampung juga dia sudah kota dibanding dengan di pedesaannya. Jadi inilah gambaran dunia sebetulnya. Nah, teman-teman semua, membaca Quran itu jangan hanya membaca ayat demi ayatnya, tapi konteks surahnya, konteks ayat demi ayatnya. Kenapa Al-Quran diawali dengan surah Al-Fatihah? Kita sudah pasti bisa meraba itu. Al-Fatihah itu diawali lagi dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini sangat humanity, very humanity. Kenapa? Karena diawali dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang diberikan kepada universal makrokosmos, mikrokosmos. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah itu ditumpahkan semuanya kepada pepohonan, binatang, tumbuh-tumbuhan, ya, malaikat, jin, langit, itu semuanya adalah rahmat generik untuk for all, ya semuanya. Jadi for all itu semua. Jadi termasuk orang kafir, orang munafik, orang zalim, semua dapat. Itulah Ar-Rahman, simbol kemanusiaan. Jadi ayat Al-Quran itu Allah memperkenalkan dirinya sebagai very, very human oriented, ya, sangat berkemanusiaan. Bandingkan lagi nanti dengan ayat yang paling terakhir. Ya, dibuka dan ditutup dengan kemanusiaan. Qul a'udzu birabbin nas. Ya.
Kenapa Tuhan tidak mengatakan qul a'udzu birabbil muslimin, qul a'udzu birabbil mu'minin? Nah, tapi itu Anas. Anas itu anak cucu Adam, masuk semuanya di situ, etniknya apapun, jenis kelaminnya apapun, budayanya apapun, warga negaranya apapun, dan agamanya, kepercayaannya apapun. Ya, jadi kasih sayang Allah yang universal itu yang membuka Al-Quran. Untuk siapa? Penekanannya itu Anas. Anas itu adalah anak cucu Adam. Siapapun anak cucu Adam itu Anas. Tidak usah ada pembedaan agama dan keyakinan di situ itu. Jadi Quran itu benar-benar melambangkan dirinya sebagai kitab kemanusiaan. Diawali dengan rahmat universal dan diakhiri dengan untuk manusia secara universal. Coba, Al-Quran seperti itu. Walaqad karramna bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam. Gak ada tuh kitab suci pakai istilah bani Adam tuh. Coba, saya sudah keliling cari kitab suci. Ada nggak kitab suci yang menggunakan terminologi bani Adam? Allah memuliakan anak cucu Adam. Bible, pitchingnya Konghucu nggak ada, Vedanta, Hindu nggak ada. Ya, semuanya primordial, semuanya menggunakan istilah-istilah lokalistik ya. Nah, kalau dalam Quran, di samping menggunakan ayat partikular, juga ada ayat universalnya. Walaqad karramna bani Adam, Allah memuliakan anak-anak cucu Adam. Ya. Jadi ayat ini kalau kita pahami, tidak perlu ada kebencian dengan kelompok lain. Masa ngucapin selamat Natal saja nggak boleh? Padahal itu kan untuk kemanusiaan. Berpikirlah kita, teman-teman ya. Saya pelit banget ya. Selamat Natal saja nggak bisa. Apa kafir kalau kita mengatakan selamat Natal? Ya, kalau saya sih justru kebalikannya kafir itu. Kalau tidak mengucapkan hari Natal, tahun baru, berarti logikanya apa? Iya. Teman-teman kita yang dari kelompok Nasrani itu kan menganggap bahwa Nabi Isa atau Yesus Kristus itu adalah anak Tuhan kan? Iya. Yesus itu adalah anak Tuhan. Ya, dia punya prosesnya sendiri tanpa bapak dan sebagainya. Nah, kalau kita mengucapkan selamat Natal, selamat ya atas kelahiran. Jadi sangat human being. Justru kalau kita menolak Natal itu menganggap Yesus itu bukan human being. Nah, justru mengucapkan selamat Natal itu pengingkaran terhadap Yesus itu sebagai manusia biasa. Nah, ajaran kita dalam Islam kan sama kan? Nabi Isa itu adalah manusia biasa. Innama ana basyarum mithlukum. Kami ini adalah seperti Anda, kalian juga. Yang membedakan yuha ilayya, kami dapat wahyu. That's it. Kayak Nabi Muhammad kan. Dia manusia biasa tapi dapat wahyu. Nabi Isa, dia manusia biasa tapi dapat wahyu. Nah, pengucapan selamat Natal itu artinya sama dengan selamat ulang tahun Pak Pro, selamat ulang tahun ya Ibu Ices, selamat ulang tahun. Jadi ucapan selamat tahun itu menandakan bahwa yang diucapin selamat itu adalah human being, tidak God itu kan. Tapi pengingkaran terhadap manusia biasa sebagai bukan manusia biasa, justru itu bisa merusak akidah kan. Seolah-olah menganggap Yesus Kristus atau Nabi Isa itu bukan manusia. Nah, justru ucapan selamat Natal itu memanusiakan Yesus, bukan menuhankan Yesus.
Nah, kalau kita menolak untuk mengucapkan selamat Natal, bisa mafhum mukhalafahnya, bisa logikanya menuhankan Yesus. Nah, coba, mana yang paling bertauhid? Memanusiakan Yesus, kita ucapkan selamat, atau menuhankan Yesus, tidak usah mengucapkan selamat itu. Ya, Natal kan lahir, Natalan kelahiran. Jadi tidak ada bobot teologinya kalau kita mengucapkan selamat Natal, kecuali kalau kita ikut bakar lilin di situ, ikut nyanyi-nyanyi di situ, itu yang nggak pantas gitu ya. Tapi kalau kita mengucapkan selamat Natal, menurut pendapat saya, dan kita bisa berbeda pendapat, Bapak Ibu, kita bisa berbeda pendapat. Ini pendapat saya. Tapi kalau ada orang yang berpendapat lain, monggo, tapi kita jangan konflik. Lakum dinukum waliyadin. Miliki pendapatnya. Ini pendapat saya dan Bapak Ibu berhak untuk, mungkin Bapak benar, saya yang salah. Tapi juga bisa sebaliknya kan. Nah, mungkin hari ini saya berpendapat seperti ini, tapi kalau saya dapat dalilnya, saya dapat logikanya, dan saya dapat pembenarannya, mungkin besok saya akan berubah. Seperti juga Bapak Ibu yang berpendapat kebalikan dengan saya kan. Kalau mau jujur pada objektivitas diri kita sendiri, jangan kita sudah tersuguhi kebenaran, tapi subjektivitas kita, pokoknya aku tolak. Nah, itu nggak ilmiah, itu nggak iman namanya itu. Nah, jadi hemat saya, kita harus menjadi manusia sejati. Manusia sejati itu memiliki dirinya sendiri, ya. Manusia sejati itu mau menerima kebenaran universal. Jangan ada pokoknya, aku nggak mau. Pokoknya itu sudah nggak bisa. Ya. Afala tatafakkarun, apakah kamu nggak berpikir? Berkali-kali Quran mengatakan, afala tatadabbarun, kenapa kamu nggak melakukan tadabbur, penghayatan? Artinya, boleh jadi ada perubahan definisi tentang kebenaran itu. Tapi al-haqqu min rabbik, kemahabenaran itu adalah pada Tuhan. Hanya Allah yang tahu kebenaran mutlak itu. Begitu kita memutlakkan kebenaran yang kita anut, berarti kita menuhankan diri sendiri. Kita nggak boleh menjadi Tuhan dong. Hanya Tuhan yang maha benar. Kalau kita memutlakkan pendapat, saya ini yang paling benar, kalian salah. Ini pendapat saya abadi kebenarannya. Itu mengingkari Tuhan. Karena Tuhan itu adalah ya maha mutlak. Kita enggak lah. Kita sangat relatif. Maka itu kita disuruh belajar. Iqra bismi rabbik. Ya, kemarin pokoknya salah ini. Disuruh belajar Iqra kedua. Oh iya ya, abu-abu di situ. Iqra ketiga. Oh iya ya, kemarin saya salah. Saya khilaf. Bukankah sering kita begitu kan? Hari ini kita mengatakan satu, tapi besok kita berpendapat oh dua. Lusa kita berpendapat oh yang tiga kan. Nah itu satu bukti betapa relativitasnya manusia itu sendiri. Nah kalau kita memutlakkan pendapat kita hari ini, belum tentu mutlak besok kan. Ya. Yeah. Coba lihat Umar bin Khattab. Manusia yang paling jahat yang saya akan bunuh, cincang adalah Nabi Muhammad. Tapi apa yang terjadi? Setelah Umar mendapatkan hidayah. Gara-gara Umar lah sampai Nabi terlambat dikuburkan 3 hari. Hari Senin meninggal. Hari Rabu sore baru dikuburkan Rasulullah. Kenapa? Umar dengan pedang terhunus berdiri di samping kepalanya. Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, aku akan tebas lehernya. Begitu cintanya Rasulullah kepada Rasulullah, tidak boleh Rasulullah wafat. Nabi cuma pingsan seperti pingsannya Nabi Musa 3 bulan. Nabi cuma istirahat seperti istirahatnya Ashabul Kahfi 309 tahun. Lihat buktinya, Nabi sudah 3 hari nggak bau, nggak mau busuk. Akhirnya masyarakat sekitarnya juga, iya jangan-jangan iya seperti itu. Nanti Abu Bakar turun dari Bani Saqifah menghadiri konferensi. Siapa akan menggantikan Nabi kepala negara? Abu Bakar pun ditolak. Apa lu? Mau juga mengatakan Nabi wafat? No way. Nabi tidak boleh wafat. Abu Bakar pinter. Dia tidak mengemukakan pendapatnya, tapi membacakan ayat. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ
وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Sekujur tubuhnya Umar gemetar, pedangnya jatuh, barulah Rasulullah dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Iya. Padahal Umar orang pertama yang harus saya bunuh hari ini, Nabi. Gagal. Hari kedua, orang pertama yang harus saya bunuh hari ini, Nabi Muhammad. Ternyata dia pencinta sejati. Maka itu kita tidak boleh memutlakkan pendapat kita. Siapa tahu besok kita berubah seperti Umar. Nah, ya, agree in disagreement itu saya kira ungkapan yang sangat bijak ya. Ya, kita boleh sepakat dalam perbedaan. Pendapat saya membolehkan orang mengucapkan Natal dengan catatan bahwa tidak ada bobot teologinya, tidak ada bentuk pengakuannya Yesus sebagai Tuhan. Bahkan sebaliknya, justru ucapan Natal saya bentuk pengingkaran Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Justru ucapan Natal saya itu untuk stressing point, penekanan bahwa Nabi Isa is a human being, ya kan? Tapi teman-teman boleh berpendapat lain. Mungkin juga saya salah, mungkin Bapak yang benar. Tapi izinkan saya berpendapat seperti ini dulu, sambil mencari, kita sama-sama mencari. Tapi per hari ini, belum pernah saya menemukan satu kekuatan yang sangat absah yang melarang orang mengucapkan dalil. Bahkan sebaliknya, di dalam Al-Quran itu bukan hanya Nabi Isa, salamun qala min rabbir rahim, salamun ala Ilyas, salamun ala Nuh, salamun ala banyak kata-kata salam itu di dalam Al-Quran. Jadi Allah memberikan salam kepada mereka. Takhallaqu bi akhlaqillah, contohilah Allah. Nah, Allah memberi salam kepada mereka, masa kita nggak boleh mencontoh Tuhan sih? Nah, itu bagi saya, insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita jangan terlalu tergopoh-gopoh mengkafirkan orang yang mengucapkan Natal. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau mengucapkan Natal, ya monggo, jangan mengkafirkan orang. Tapi sebaliknya juga, kalau kita mengucapkan Natal, jangan menghujat orang yang tidak mengucapkan Natal. Wah, itu teroris lah, itu garis keras lah. No, itu pendapat orang kok. Ya, ijtihad itu penting bagi setiap orang. Belum tentu kita benar, itu pokoknya itu. Mungkin dia benar, kita salah. Atau sebaliknya, mungkin kita yang benar, dia yang salah, keliru. Nah, kalau begitu, mari kita tawakuf, agree in disagreement. Mari kita sepakat dalam perbedaan. Toh Allah yang Maha Tahu. Kenapa kita mempertahankan tidak ada Natal? Itu demi cintanya dia kepada tauhid Allah. Ya. Kenapa kita mengucapkan Natal? Demi cinta kita kepada Allah, mencontoh dirinya, memberikan salam kepada orang lain, kepada nabi-nabi. What's wrong? Ya, jadi monggo Bapak Ibu sekalian. Saya kira tidak ada masalah. Justru kita di Indonesia ini perlu mencontohkan diri kita itu sebagai ummatan wasatan. Mencontohkan diri kita itu sebagai khaira ummah. Umat ideal. Dia hari Raya Idul Fitri datang, ya, salaman terhadap kita. Ya, masa giliran dia melakukan rayanya tutup pintu dan ada rasa konflik. Padahal dia kan walaqad karamna bani Adam, anak cucu Adam juga kan. Nah ini, sekali lagi Bapak Ibu, saya ini karena mendekati Natal aja, jadi saya stressing poinnya di sini ini. Nah, mari kita jangan hanya membaca sampai di surah An-Nahl. Kalau orang sudah membaca spirit surah Al-Kahfi, Natalan itu sangat mulia. Kalau bacaannya hanya sampai di surah An-Nahl, ya bahaya ini. Jadi masih black white. Rainbow itu yang lebih tinggi daripada black white itu kan. Pelangi. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita juga jangan lupa ayat ini kita malah nggak baca ini. Wala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa.
Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Ya, ini kan ada ayat sebelumnya. Saya ulangi dulu, Pak, karena ini mumpung bahas ayat. Nah, kita lihat dulu. Surah Al-Kahfi itu kan diawali dengan Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitaba wa lam yaj'alhu wajha. Ya. Kalau ayat itu diawali dengan Alhamdulillah, itu pertanda ayat itu sangat-sangat human, sangat universal. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin di awal-awal ayat keduanya kan. Ini ayat pertamanya Alhamdulillah. Ada Alhamdulillah juga di beberapa ayat. Ada kaedahnya dalam ulumul Quran, Bapak Ibu. Apabila ayat itu diawali dengan Alhamdulillah, itu ada ayat-ayat ada rahasia kemanusiaan yang sangat dalam yang akan dipromosikan oleh ayat itu. Ya, seperti tadi ayat Al-Fatihah itu Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman Rahim. Luar biasa kan? Ar-Rahman 2 kali sebutkan itu. 1 kali muncul dalam ayat pertama, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayat ketiganya muncul lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak ada yang sama dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Fabi ayya ala rabbikum tukatiban 31 kali berulang, nggak ada artinya sama. 114 kali basmalah dalam Quran, nggak ada persis maknanya sama. Kenapa? Karena warnanya itu ditentukan oleh konteksnya ayat itu. Contohnya, kok redundant? Apa itu redundant? Mubazir kata-kata. Ayat pertamanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayat ketiganya Ar-Rahman Ar-Rahim juga surah Al-Fatihah itu kan. Enggak. Ar-Rahman Ar-Rahim di dalam ayat pertama itu menjelaskan kapasitasnya Allah as a person. Allah ya kan as a person. Ya. Tapi Ar-Rahman Ar-Rahim yang ketiga itu menjelaskan kapasitasnya Allah as impersonal person. Jadi impersonal God dan personal God itu kan beda loh Bapak Ibu. Kalau dalam agama Hindu itu ada yang disebut dengan Brahma Saguna, ada Brahma Nirguna. Ya. Brahma Saguna itu personal God. Brahma Nirguna itu adalah Tuhan dalam bentuk impersonal God gitu ya. Dalam agama Yahudi juga sama sih sebetulnya. Ya kalau kita lihat dalam Ka'bah itu kan, Ein Sof itu adalah impersonal God. Yang personal God-nya itu adalah Sephiroth-nya itu. Nah, istilah personal God dan impersonal God itu sendiri juga populer dalam agama Kristen, Katolik, Protestan kan. Nah, dalam Islam itu, ya ada ahadiyah, ada wahidiyah. Ahadiyah itu adalah the secret of the secret, sirrul asrar. Nah, wahidiyahnya itu yang berlabel, itulah yang personal God, yang beridentity. Ya. Yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim itu menjelaskan bahwa Allah as a person maha pengasih, maha penyayang. Ayat ketiga menjelaskan Allah as an impersonal person, juga Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi semua posisi Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita kadang-kadang, saya sih secara pribadi oke, tetapi saya sebagai pejabat enggak oke itu. Nah kalau Allah dirinya sebagai person maupun juga sebagai Tuhan, ya itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah ini kita diminta mencontoh. Apakah kita sebagai pejabat ataupun juga sebagai person, sama-sama kita harus mencontoh Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Alhamdulillah itu ayat kemanusiaan. Dan inilah yang very human ini ayat ini. Kalau ayat itu diawali dengan sumpah, nah, itu juga ada hal-hal yang sangat-sangat diragukan banyak orang kafir, tapi Tuhan menurunkan bentuk serasi poin dalam Arabic linguistik itu kan, ilmu balaga itu,
dengan apa ya, stressing point. Ada juga ayat atau surah diawali dengan adatul istifham, kalimat bertanya, seolah-olah Allah nggak tahu, padahal Allah Maha tahu kan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa yang beragama secara palsu, bohong-bohongan, ada itu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, apakah kalian tidak melihat bagaimana perbuatan Tuhan terhadap Raja Abraha itu kan. Alam nashrah laka sadrak, itu ada. Ada juga surah diawali dengan sumpah. Nah, itu menandakan bahwa di situ ada sesuatu yang perlu menjadi early warning buat kita. Wal asr, demi masa. Nah, betapa pentingnya menghargai waktu. Ya, wadduha, wal laili, wasyamsi, wal qamari, wan nujum, dan seterusnya, itu sumpah semuanya. Nah, itu direction untuk memberikan pemilihan ayat. Nah, kalau ada ayat yang diawali dengan subhana, itu ada sesuatu yang masuk akal, sangat masuk akal, tapi ajaib, tapi juga ada sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal. Nah, kita lihat, maka itu ayat surah surah Al-Isra itu tengah-tengah kan, sebagian bisa dinalar, sebagian nggak bisa dinalar. Isra-nya itu perjalanan horizontalnya dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Palestina, itu bisa dinalar. Sekarang ada pesawat supersonic jet itu kan, bisa lebih cepat itu daripada cahaya. Itu horizontal, itu bisa dinalar. Tapi Mi'raj, perjalanan vertikal sampai ke langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai Sidratil Muntaha, la majala lil aql. Ya. Tidak ada tempatnya akal untuk menalar. Itu wilayahnya spiritual question di situ. Itu wilayahnya iman. Kalau Isra itu masih bisa dirasio dinalar, tapi Mi'raj tidak bisa lagi dinalar. Tapi kalau kalau surah Al-Kahfi itu memang pendekatannya harus spiritual oriented, spiritual version, spiritual epistemology. Jadi inilah yang perlu kita pahami, bahwa memahami Al-Quran itu jangan hanya letter-letternya, ayatnya begini, konteksnya pun juga harus dibaca, harus dipahami. Karena kalau enggak, itu berpotensi kita untuk menjadi teroris, berpotensi untuk kaku, berpotensi untuk lebih banyak musuh daripada kawan. Padahal Quran itu justru akan menghimpun yang berserakan. Nah, inilah alhamdulillah anzal ala abdihi kitab wa lam yaj'alhu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba kitab Al-Quran dan tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Ya, al-iwaj itu ya, apa ya? Bengkok itu sebetulnya jangan diartikan bengkok. Bengkok itu ada dua. Iwaj itu bisa berarti fluctuation. Turun naik, akhirnya nggak bisa sampai ke ujung. Iwaj itu bisa berarti zigzag, akhirnya nggak bisa sampai ke ujung. Nah, Tuhan itu menurunkan Al-Quran itu agar perjalanan kita itu sampai ke ujung. Ya, misalnya ini Bapak Ibu, lapangan bola itu 100 meter ya, dari tiang pertama ke tiang kedua di sebelah. Itu kan benang yang diberikan kita itu 100 meter ya, untuk berenang atau untuk memandu kita sampai ke tiang berikutnya. Itu pas-pas, itu sudah terukur itu. Tapi seandainya tali yang kita gunakan itu dipakai zigzag kanan kiri, baru sampai di tengah lapangan 50 meter, ini nggak nyampe di tiang berikutnya nih. Jadi tiang untuk menolong kita, mengikatkan tali ke sebelah itu kan banjir ini kan. Nggak bisa. Kenapa? Talinya ke kanan kiri nyangkut. Nah, terus yang satunya, bukan kanan kiri, tapi atas bawah turun naik itu fluktuatif. Talinya juga nggak bisa sampai ke tongkat berikutnya untuk menjadi penyelamat. Shiratal mustaqim itu ialah tidak zigzag dan tidak fluktuatif, talinya terbentang sampai ke tiang sebelah. Selamatlah orang yang menempuh shiratal mustaqim. Tidak selamatlah orang yang zigzag dan fluktuatif itu kan. Itu yang disebut dengan iwaj.
Iwajan itu tidak zigzag dan tidak fluktuatif, lurus, akhirnya talinya cukup, memang sudah diukur kok. Sudah diukur talinya pasti itu akan sampai ke tali berikutnya sehingga sungai itu bisa diseberangi. Nah, tapi kalau orang itu tidak menghemat talinya, zigzag dia, ya itu nggak bisa. Nah, Masya Allah. Nah, ayat berikutnya lagi, qayyimal yunzira ba'san syadida itu sebagai bimbingan yang lurus seperti tadi itu untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih. Ya, jadi kalau kita tidak sampai talinya ke ujung tembok sana itu ujung tiang sebelah itu, hanyut kita, mati kita kan. Nah, jadi itu ilustrasi yang sangat gampang dipahami. Ya, makithina fiha abada. Mereka itu kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Memang talinya nggak pernah mau ditambah kok. Kuota tali kita itu hanya itu. You salah menggunakan tali. Silahkan makithina fiha abada. Ya. Wa yundiral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Jadi tidak ada hubungan emosional. Tuhan Maha Adil kok, enggak kayak kita tuh. Oh, itu anaknya dikasih keistimewaan, kasih tali panjang. Jadi biar zigzag nyampe juga talinya. Enggak. Tuhan itu tidak kayak kita. Nah, malahum bihi min ilmin la bihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadiba. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka, alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Udah terlanjur tadi memproteksi dirinya, pokoknya haram, pokoknya wajib, pokoknya. Jadi itu kalau keluar kata-kata pokoknya tertutuplah pintu kebenaran lain. Padahal Allah mengingatkan kita bahwa la tadkhulu min babin wahidah wa dakhulu min abwabin mutafarriqah. Janganlah kalian masuk pada satu-satunya pintu, masuklah melalui pintu-pintu yang berbeda-beda. Ya. Orang Sunda memang lidahnya kayak gitu. Di kampung-kampung tapi ya. Alhamdulillah alamin. Ijajul jilatil adu jiljalah. Wah, ini merusak Al-Quran nih, salah ini. Nggak boleh, batal salatnya itu. Ya, jangan begitulah. Niatnya itu sangat luhur menyembah Allah, cuma lidahnya memang nggak bisa seperti lidah orang Arab tuh. Belum tentu hatinya itu kalah dengan hati yang qari internasional, yang isi kepalanya itu kemana-mana. Dia itu hanya Tuhan kok, Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Di kampung-kampung di Sunda itu jajul, nangis tuh baca ayat itu, nggak tahu artinya. Kita tahu artinya, bagus makhrajnya, tapi nggak pernah nangis, nggak pernah merindukan Tuhan. Waqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang semudah-mudahnya menurut kemampuanmu, Al-Quran itu Quran loh. Jadi Tuhan tidak melihat itu salah bacanya karena terpaksa ya, karena memang tidak terbiasanya. Innallaha yanzuru ala qulubikum, melihat kalbunya orang itu. Jadi kita jangan memandang ini batal sholat saya, masa kok sholatnya bacaannya. Lihat kehusyuannya. Allah tidak mau memperhatikan bagaimana bentuk bacaannya. Di kursus 3 bulan pun juga tetap ijazul jiljalah, emang lidahnya kayak gitu kok. Tapi hatinya coba lembut selembut salju, putih seputih salju. Kita yang makhrajnya bagus, tajwidnya bagus, lagunya bagus, orang Arab, tapi apa? Tega-tega banget ya, membinasakan orang lain. Dia salah paham saja terhadap orang, nggak mau, takut berdosa. Kita bukan salah paham, haknya orang lain dirampas, dikorupsi. Jangan-jangan yang fasih baca Quran itu justru yang banyak bermasalah. Yang ijajul jilatil aduz jiljalah itu lembut kepada tetangganya, lembut kepada tamunya. Ya, hatinya bersih putih. Jangan melihat penampilan fisik lah. Allah itu melihat keluhuran, kejujuran hambanya. Nah, kita sampai ke ayat tadi, fala'allaka ba'i'un nafsaka ala atharihim lam yu'minu bihadzal hadithi asafa.
Apakah mereka, barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Jadi ini simbolik benar bahwa kadang-kadang kan kalau kita sudah pasti begini, ini mutlak begini, ternyata kebalikannya. Waduh, ada yang bunuh diri malah, ada nggak mau nongol malah. Aduh, udah terlanjur, gimana caranya itu? Itu penyesalan diri sendiri. Nah, itulah yang ini Pak Sanudi ya, mungkin itulah nanti kita baca selanjutnya lagi dah akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu Ustadz? Ya, semoga silakan. Oke, baik. Baik Ustadz, terima kasih sekali atas kehadiran dan pencerahan yang disampaikan pada pagi hari ini. Nah, Ustadz, sebagaimana kita dapati pula dari komentar-komentar yang disampaikan oleh peserta pada pagi hari ini bahwa seperti halnya ritual yang terjadi di negeri kita ini, bahwa setiap kali kita menghadapi hari Natal ini pola-pola pertanyaan dan pembahasan selalu kepada ucapan-ucapan masalah Selamat Natal ini. Nah, dari pertanyaan yang masuk beberapa hari ini ada beberapa versi ini, Ustadz, kalau saya memperhatikan. Ada yang menyampaikan bahwa bagi sekelompok orang yang mungkin sangat sedikit adalah mereka yang memiliki pemahaman yang sangat tinggi secara hakikatnya. Nah, sehingga terjadi keleluasaan di dalam menyampaikan ucapan Selamat Natal itu sendiri. Nah, namun sebagaimana disampaikan oleh Pak Kristiono bahwa ada sebagian umat juga yang kita sebagai orang awam yang kita masih belum mengerti bahwa bagaimana hakikat daripada tauhid itu sendiri terkait dengan masalah Natal ini sendiri. Nah, sehingga sebagian yang berada dalam posisi yang demikian tentunya merasa ragu-ragu atau dalam artian tidak mau mengambil resiko kalau seandainya hal itu bisa berkaibat sesuatu yang boleh jadi satu ketika akan membuat tergerus tauhidnya sendiri. Nah, kira-kira dalam hal ini Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz menyikapi kalau seandainya di dalam kehati-hatian tidak mau melakukan hal ini, tapi tanpa juga kita harus mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Kita tetap bergaul baik dengan mereka, tapi kita tidak hanya mengucapkan Selamat Natal itu saja kepada mereka. Apakah hal ini diperbolehkan ataukah hal ini dianggap salah kalau seandainya hal ini menjadi pula sikap dari orang-orang yang tidak ingin mengucapkan Selamat Natal itu sendiri. Nah, menarik juga ketika di sini terdapat apa yang diungkapkan oleh Ibu Rifda Ammarina di dalam kolom ini bahwa bagaimana beliau menerapkan sampai dengan sekarang ini dengan tetap bergaul dengan baik, apalagi di Ternate itu disebutkan oleh beliau bahwa 40% lebih adalah yang di sana, yang di komunitas di sana adalah yang non-muslim. Namun beliau tetap bisa bergaul dengan baik tanpa harus mengucapkan Selamat Natal itu, di mana hal ini dianggap adalah merupakan sebuah prinsip. Nah, kira-kira bagaimana Ustadz dengan adanya perbedaan penyikapan dalam hal ini dan bagaimana kita agar betul-betul arif antara satu dengan yang lainnya, terutama di dalam kaum muslimin sendiri dengan adanya perbedaan pandangan dalam cara penyikapan ini sendiri, Ustadz? Iya, saya kira semua mempunyai kebenarannya masing-masing. Iya, kalau kita mengatakan ada yang salah, ada yang benar, berarti ada bentuk pengingkaran terhadap kebenaran-kebenaran yang dianut oleh teman-teman kita itu ya. Nah, choice-nya kembali kepada diri kita sendiri. Ada 3 pola kan. Pokoknya nggak boleh. Perempuan itu orang musyrik itu kan najis. Ada ayatnya kan, innamal musyrikina najasun, sesungguhnya orang musyrik itu najis tuh. Ada ayatnya kan. Nah, orang musyrik itu kan menganggap Tuhan itu punya anak macam-macam. Itu kan siapa lagi mau disebut musyrik kalau bukan dia. Nah, ada ayatnya secara tekstual, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Jadi bukan saja tidak mengucapkan Natal, jabat tangan juga nggak mau kok. Najis, bahkan kalau perlu cuci kursi itu, syartu kursi kalau sudah diinjak oleh orang non-muslim, orang Kristen. Kenapa? Karena dia najis. Ya, itu pendapatnya sampai di situ. Tapi kalau kita lihat apa yang dimaksud najasa di dalam Al-Quran, itu kan tidak seperti itu ya. Jadi ada pembahasan tentang innamal musyrikina najasun. Nah, kalau Mbak Rifda tadi itu ya, saya tidak meragukan Mbak Rifda itu anti terhadap Nasrani, Kristen. Teman-temannya banyak Kristen kok, saya tahu. Tapi tidak ada masalah juga. Teman-teman kita yang Kristen juga tidak maksain kok.
Hai, ucapkan kepada kami Natal. Dan juga tidak otomatis mengecap bahwa orang tidak mengucapkan Natal itu anti toleran. Justru bentuk pengejauhan toleransinya itu dia tidak mengucapkan Natal, tapi human relationnya tetap sangat tinggi. Untuk apa juga kita mengucapkan 1000 kali selamat Natal tahun baru, tapi menggunting dalam lipatan atau menipu atau malah justru mengkhianati mereka, membuat orang terkecoh ini toleran, padahal tidak. Itu lebih busuk tuh. Jadi konsisten apa yang kita yakini dalam hidup kita, sampai ada pendapat yang diyakini benar, kita bisa berubah. Nah, seperti tadi saya katakan ya, belum tentu Mbak Rifda salah. Belum tentu orang yang tadi menganggap itu najis itu salah. Dan sama juga, belum tentu orang seperti saya juga salah. Tapi kita perlu choice ya. Innamal amalu binniyati ya. Itu kan hadis mutawatir. Segala sesuatu itu ditentukan oleh niatnya. Saya sama sekali tidak pernah terlintas dalam pikiran saya kalau mengucapkan selamat Natal kepada teman itu ada bentuk pengakuan bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, justru seperti tadi saya katakan, malah kebalikannya. Ya, ucapan Natal saya itu bentuk pengingkaran terhadap kebalikannya kan. Jadi saya menganggap bahwa Yesus Kristus itu adalah sangat human being, wajar untuk diucapkan selamat. Saya tidak menganggapnya itu sebagai Tuhan, karena saya berkeyakinan dalam agama saya Islam ini bahwa lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Ya, jadi justru pengungkapan saya itu menambah keyakinan batin saya bahwa yang Allah, yang Tuhan itu hanya Allah dan tidak punya anak, tidak punya dan tidak diperanakan. Nah, kalau mengucapkan selamat Natal berarti kan dia adalah seorang anak. Nah, kalau dia sebagai seorang anak, dia pasti manusia biasa, bukan Tuhan. Nah, itu makna daripada Natal saya. Berarti ucapan Natal itu mengokohkan keyakinan saya bahwa dia bukan Tuhan. Justru kalau saya tidak mengucapkan selamat Natal, mensakralkan dia sebagai bukan manusia biasa kan. Nah, dia tidak dilahirkan atau dia tidak manusiawi dia. Nah, jadi kan orang bisa berpendapat, ya kan Tuhan karena dia tidak punya bapak. Ya, loh, kenapa Adam tidak Tuhan? Jangankan ibunya, bapaknya juga nggak ada kan? Siapa bapaknya Adam? Nggak ada kan? Siapa ibunya Adam? Nggak ada kan? Ya, kenapa itu nggak dituhankan? Hawa, siapa bapaknya? Taruhlah Adam, tapi ibunya siapa? Jadi manusia itu ada yang punya bapak, ada punya ibu, kayak kita di sini semua kan. Ada yang punya bapak, nggak punya ibu, kayak Isa atau Yesus Kristus. Ada yang sebaliknya, dia punya bapak tapi tidak punya ibu, itulah Hawa. Ada yang nggak punya dua-duanya, itulah Adam. Kenapa nggak dituhankan yang aneh-aneh itu? Nah, jadi itulah logikanya ya. Nah, tapi silahkan teman-teman Kristen itu, teman saudara kita itu beranggapan seperti itu, karena itu keyakinannya kan. Dan silahkan juga saya dan kita semua yang sependapat berpendapat seperti itu. Nah, jadi tidak ada yang perlu kita persoalkan sebagai warga bangsa. Ada tempatnya kok, ada coupling-couplingnya. Anda Kristen, Katolik, Protestan, Anda punya hak layak mempertahankan akidahnya seperti itu. Ya, ada orang yang menolak sepenuhnya. Anda juga punya hak di Indonesia untuk hidup untuk itu. Ada yang seperti saya misalnya boleh-boleh aja, tapi ada juga orang yang seperti Mbak Rifda tidak mengucapkan Natal, tapi tidak mengganggu dirinya untuk bertoleransi dengan kelompok-kelompok yang lain. Karena ada keraguan. Kalau saya hakul yakin sama sekali nggak ada sedikit pun di dalam ucapan saya, dalam tulisan saya menganggap bahwa dia itu adalah Tuhan, karena saya menganggap dia manusia, maka itu saya ucapkan selamat. Ya, karena Tuhan saya tidak lahir dan tidak dilahirkan, tidak melahirkan kan. Nah, jadi dia manusia. Kalau dilahirkan berarti bukan Tuhan kan.
Nah, ucapan selamat Natal itu artinya pengungkapan bahwa dia bukan Tuhan. Tapi bagi mereka yang beragama Kristen, menganggap Yesus Kristus Tuhan, ya monggo, silakan. Kita harus hebat tangan, kita harus bertoleransi, nggak ada bedanya. Mungkin juga teman-teman kita Protestan, Katolik itu nggak setuju dengan pendapat kita, Qul huwallahu ahad itu, ya kan? Tapi kita punya hak untuk mempertahankan keyakinan kita, dan dia tidak punya hak untuk menyalah-nyalahin kita, kan? Karena lakum dinukum waliyadin. Enak kan? Seperti itu. Jadi perbedaan itu adalah sebuah lukisan, tidak lukis. Lukisan yang indah itu ada konfigurasinya itu, ya kan. Sekalipun bingkai emas, tapi kalau yang dibingkai kain putih itu nggak indah. Sekalipun bingkainya jelek, tapi tulisannya lukisannya bagus, itu juga tampak indah. Nah, jadi mari kita menikmati perbedaan ini. Jangan kita diresahkan oleh sebuah perbedaan. Itu nanti umur kita pendek loh. Nanti kita stres setiap hari. Kenapa? Lebih banyak musuhnya daripada kawannya. Enak kan kalau kita lebih banyak kawan daripada musuh. Kira gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Ini Ustadz mengambil dari beberapa pertanyaan, termasuk diantaranya dari Ibu Dina Samsiar, Ustadz. Bahwa fenomena akhir tahun dengan Natalan ini banyak sekali menimbulkan potensi yang justru retaknya hubungan sesama umat Islam sendiri, Ustadz. Padahal pembahasan mengenai ucapan Natal ini tidak banyak kita dapati melalui pemberitaan itu terjadi di kalangan non-Muslim ataupun yang merayakan Natal itu sendiri. Nah, sehingga bagaimana menurut pendapat dan saran Ustadz bahwa bagaimana cara umat Islam menyikapi masalah Natal ini agar jangan sampai hal ini justru menimbulkan potensi perpecahan antara kita sendiri. Maka apakah hal ini perlu memang menjadi topik dan bahasan setiap kali menjelang Natal ini, Ustadz? Mohon pencerahannya. Ya, problem kita itu sebetulnya sederhana ya. Persatuan umat Islam itu bukan berarti menyatukan pendapatnya umat Islam. Bagaimana menyatukan yang berbeda? Itu mustahil. Tidak mungkin kita akan bisa menyatukan yang berbeda. Ayatnya ada kok. Ya. Apa ayatnya itu? Begini ayatnya. Walau sya'a rabbuka laja'alnakum ummatan wahidah. Jika Tuhan menghendaki, pasti kalian akan dibikin menjadi satu umat yang satu. Lau itu dalam bahasa Arab itu pemustahilan. Kan ada 3 bahasa Arabnya jika. Ada idza, ada in, ada lau. Kalau idza itu jika, tapi artinya mustahil terjadi. Kalau idza artinya jika, tapi pasti akan terjadi. Kalau in artinya jika, tapi 50-50 bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Itu hebatnya bahasa Arab. Nah, kalau orang nggak bisa bahasa Arab, hanya tahu terjemahan, semua artinya jika itu. Ya, duduk Bapak Ibu sekalian. Duduk setelah berdiri itu namanya jalasa. Kalau kita tidur, bangun-bangun, akhirnya saya duduk dari tidur, itu qa'adah. Nah, bahasa Indonesianya duduk, nggak ada bedanya duduk dari berdiri, duduk dari tidur kan. Memahami bahasa Arab itu penting untuk memahami hukum-hukumnya. Jangan karena kita tidak tahu bahasa Arab, hantam kromo aja, pokoknya begini. Padahal konteksnya beda. Ini lau. Katakanlah, walau sya'a rabbuka, seandainya Tuhan menghendaki. Jika Tuhan menghendaki, jika itu di situ artinya mustahil. Jadi perbedaan itu sunnatullah, tidak mungkin bisa kita rubah itu ya. Jadi yang paling penting buat kita itu bukan menyatukan yang berbeda, tetapi bagaimana membiasakan diri kita hidup di tengah perbedaan. This is the most important point. Jadi beda kan? Beda konotasinya. Persatuan Indonesia. Kita nggak mungkin bisa menyatukan seluruh budaya yang berbeda. Ya. Tapi pragmatisnya, bagaimana membiasakan diri kita hidup di tengah perbedaan. Ada yang mengucapkan Selamat Natal, ada yang nggak mengucapkan Selamat Natal, ada yang jalan tengahnya tadi, seperti Mbak Rifda ya. Ya, satu sama lain kita ya berkeyakinan sama kok. Kita mau ke Blok M, satu lewat Fatmawati, satu lewat Tamrin, satu lewat Mungisidi, ketemu di Blok M juga kan. Tidak bisa kita katakan jalan itu sesat, yang benar adalah jalan Mungisidi.
Atau sebaliknya jalan Fatmawati, no. Quran mengatakan, ya, la tadkhulu min babin wahidah wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Janganlah kalian masuk pada satu-satunya pintu, atau seolah-olah Tuhan mengatakan janganlah mengklaim bahwa satu-satunya pintu kebenaran. Enggak. Masuklah melalui pintu-pintu yang berbeda-beda. Jadi kebenaran itu banyak. Menuju ke Blok M itu bisa jalan Sudirman, tidak bisa kata-katakan bahwa Sudirman itu sesat. No, sama sampainya kan. Nah, ini perlu kearifan untuk merubah pendapat kita sendiri. Jangan karena memang dari nenek moyang kita seperti itu, jangan karena guru kita di sejak awal mengatakan seperti itu, jangan karena ada guru baru kita itu jatuh cinta kita kepadanya. Akhirnya kita tidak memiliki diri kita sendiri. Sepertinya kita dikooptasi oleh orang lain, oleh guru lain, dan seterusnya. Seperti juga tidak mustahil, saya juga tidak berhak untuk mengklaim aku yang paling benar, Bapak Ibu. Silahkan pertahankan dirinya sendiri. Kalau sependapat dengan saya, monggo. Tapi kalau enggak, jangan berbeda antara kita. Jangan berpisah antara kita satu sama lain. Tetap kita bersahabat, bersatu, kan? Itu yang saya maksud. Makasih. Oke, baik. Masih ada waktu, Ustadz? Silahkan. Oke, Ustadz, ini mungkin kita beralih topik dulu, Ustadz, sementara ini. Ya. Mendengarkan pertanyaan disampaikan oleh Pak Kunto, Ustadz, pada menit ke jam 7, Ustadz. Bagaimana Kak Ustadz menafsirkan makna ungkapan yang terdapat dalam Al-Quran, referensi yang disebutkan oleh beliau ini pada surah ke-18 ayat 47, dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya. Nah, maka beliau menanyakan, Ustadz, apakah yang dimaksudkan dengan hal ini, padahal di akhirat nanti tidak ada lagi kematian? Dan merefer kepada surat 2 dan ayat ke-28 juga, summa ilaihi turja'un. Mohon pencerahan, Ustadz. Iya. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizah wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung, dan kamu juga akan melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Ini jangan dibaca sendiri ayat ini ya. Tapi ini juga terbukti secara akademik ya, bahwa Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dulu itu nyambung. Bahkan Pulau Sumatera juga dengan Kalimantan nyambung. Ya. Kemudian Papua dengan Australia juga itu nyambung. Nah, tetapi mengalami pergeseran. Ada ayatnya itu, inna lam musi'un. Alam ini kan mengalami expanding universe, gitu kan. Nah, kalau kita menggambar sebuah balon yang tidak tertiup itu ya. Ya. Tulis misalnya Pak Hasanuddin di dalam balon kecil itu. Tapi begitu ditiup, balon itu mengembang. Waduh, tulisannya ternyata besar, terpisah-pisah tuh. Padahal waktu tadi itu menulisnya itu Hasanuddin itu nyambung. Tapi begitu balonnya ditiup, ternyata ada pisah-pisahnya. Nah, dulu bumi ini ketika masih kecil, itu nyambung tuh antara Papua dengan Australia, Sumatera, dan Jawa. Lalu Sumatera juga dan Kalimantan menyatu itu. Tapi begitu umur berbumi ini bertambah besar, karena seluruh planet itu bertambah besar kan. Setiap planet itu mengalami pembengkakan, ya, pembesaran. Ya, mengalami apa yang disebut fisikawan itu mengalami proses expanding universe. Ini fisikawan mengatakan seluruh planet itu mengalami expanding universe. Bahasa Al-Qur'annya itu seluruh alam semesta ini, planet ini juga lamusi'un, mengalami pembesaran, perluasan. Coba lihat, fisikawan yang non-muslim mengatakan planet itu mengalami expanding universe. Tapi 14 abad yang lampau Quran mendeklarasikan planet itu juga mengalami expanding universe. Satu bahasa Arab lamusi'un, satu bahasa Inggris expanding universe. Jadi gunung itu berjalan. Coba kita lihat temuan dari ilmuwan Meksiko itu ya, tentang Gunung Padang. Gunung Padang Jawa Barat itu ya. Kok itu 25.000 tahun yang lampau, itu berarti
sejarah yang paling tua di muka bumi ini adalah Gunung Padang. Jadi dulu kan Mesir itu 4.000 tahun sebelum Masehi, berarti 5 tahun atau 6 tahun lah. 6.000 tahun lah sebelum sekarang. Nah, tapi Gunung Padang ini yang di Jawa Barat itu oleh para ilmuwan termasuk antropolog dari Amerika itu sekitar 30.000 tahun yang lampau. Berarti usia penemuan jejak manusia paling tua itu adanya di Gunung Padang. Nah, yang menarik dari antropolog itu ya, ahli tanah juga itu ada ya, bahwa gunung Sumatera Barat Sumatera dan Jawa itu dulu nyatu Kalimantan, tapi belakangan karena ada gempa atau apalah termasuk expanding universe itu maka itu kita pisah. Maka itu juga ada kanguru di Papua kan, ada kanguru juga di Australia. Itu bukti bahwa kanguru itu dulu pernah satu daratan kita dengan Papua itu. Ya Papua Nugini, Papua dengan Australia itu, terutama di Darwin itu dekatan kan. Nah, kemudian juga untuk di belahan bumi yang lain, terutama di Indonesia ini ya, karena kita kan di garis satu listiwa ini. Jadi terjadi perubahan 5 juta tahun yang lalu ya, kalau kita tahu ilmu sejarah untuk para geolog yang tahu persis ini. Apa yang terjadi alam ini ketika 5.000 tahun yang lampau. Mappingnya, sejarahnya, mapnya, petanya, nggak sama. Nah, tapi dulu yang merubah itu adalah alam. Tapi sekarang yang merubah peta bumi ini adalah alat-alat berat. Coba kita lihat. Peta Jakarta, peta DKI Jakarta pada tahun 1945 itu. Beda. Udah pantai Indah Kapau itu nggak ada itu. Jadi kalau kita lihat gambar peta yang dibikin Belanda dengan peta yang dibikin Pak Anies hari ini, kemarin ya, itu sangat berbeda gambar petanya. Kenapa? Ada gunung dipindahkan dari Jawa Barat ke Tanjung Priok. Jadi gunungnya tepos, pantainya menjadi perumahan. Apalagi kalau kita lihat di Dubai lah Bapak Ibu. Itu kebanyakan uang, daratannya yang sangat luas begitu kok nggak mau bangun rumah di padang pasirnya. Justru lautnya yang ditimbun. Perumahan paling elit di Dubai Emirat itu adalah perumahan di tengah laut. Jadi lautnya ditimbun. Baru bikin perumahan elit di situ. Kenapa? Bosan di padang pasir, dia mau melihat air, jadi airnya ditimbun, uangnya banyak, nggak ada masalah kan? Nah, jadi itulah manusia. Cepat merubah peta dunianya sendiri kan. Saya kira gitu, Pak. Masya Allah. Baik Ustadz, terima kasih sekali Ustadz atas pencerahan yang disampaikan pada pagi hari ini. Walaupun tadi saya baru membaca juga dari Pak Kunto, beliau ternyata merubah referensi dari ayat yang dimaksud dari ayat ke-1847 menjadi ayat yang terdapat pada surah ke-6, ayat kedua yang berbunyi huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalum musamma indahu tsumma antum tamtarun. Itu Ustadz ternyata yang dimaksud oleh beliau. Namun demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan atas pencerahan yang disampaikan pada pagi hari ini dapat memperluas wawasan kita, dan sebagaimana tadi Ustadz menyampaikan bahwa kalaupun toh tidak ada kesepakatan dalam hal ini, bagaimana beliau menyampaikan pesan bagaimana kita menghormati perbedaan dan pendapat yang kita dapati dalam kehidupan ini. Maka tinggal lagi bagaimana kita bisa menjalankan sesuai dengan prinsip yang kita anut dalam kehidupan ini, dengan tentunya dengan penuh semangat untuk tetap berbuat baik dan menjaga silaturahim dengan siapapun yang ada di seputar kita. Nah Ustadz, sepertinya pertanyaan mengenai topik masalah Natal ataupun hal lainnya di dalam kolom ini saya melihat tidak ada lagi Ustadz yang disampaikan pada hari ini. Jadi mohon izin Ustadz apabila pada hari ini kami sampaikan kepada Ustadz buku
bunga rampai NBO itu sudah selesai dicetak Ustadz. Nah, jadi pada pagi hari ini mohon izin Ustadz apabila ketua tim buku yaitu Ibu Emi Barokah Ustadz untuk menyampaikan buku ini secara simbolis Ustadz pada pagi hari ini kepada 7 orang tokoh, diawali dengan penyerahan kepada Ustadz, dan boleh jadi secara fisik bukunya sendiri sudah diterima oleh Ustadz tadi malam ya Ustadz ya. Nah, sehingga kepada Ibu Emi pada pagi hari ini beliau akan menyerahkan kepada 7 orang yang merupakan perwakilan dari kita semuanya pada hari ini. Yang pertama akan diserahkan kepada Ustadz sendiri, Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA, kemudian kepada Profesor Dr. Ahsin Sakho, kemudian yang ketiga kepada Profesor Suharyadi, kemudian mewakili komunitas ibu-ibu akan diwakili oleh Ibu Fadlun, kemudian kepada Bapak Rudi Rajab, dan kemudian Bapak Feryadi, beliau adalah Direktur Utama dari JNE, di mana beliau telah memberikan kontribusi untuk mengirimkan buku-buku ini kepada seluruh alamat yang dituju oleh peserta, dan kemudian yang terakhir oleh Bapak Martunus. Nah, kepada Ibu Emi kami persilakan Ibu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk menyerahkan secara simbolis buku ini kepada Prof. Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar sebagai penasehat dan pembimbing forum ngaji bareng online. Tentu buku ini tidak sepadan dengan buku yang sudah diterbitkan atau dibuat oleh Prof. Nasaruddin Umar, tetapi kami dari 62 penulis ini mempunyai niat untuk bisa membuat buku antologi ini sebagai bagian dari tanggung jawab kami untuk mensiarkan kebaikan atas hikmah Al-Quran yang selalu diberikan oleh guru-guru kami di forum NGO ini. Mohon bisa diterima dengan baik secara simbolis, dan terima kasih sekali lagi, dan mohon berikan dan nasihat kepada kami, Prof. Nasaruddin Umar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Berikutnya kita akan menyerahkan berikutnya oleh Ibu Emi kepada guru kita Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad. Kepada Prof. Ahsin kami mohon berkenan Prof untuk menyalakan videonya dan juga audionya, dan sekaligus kami akan tampil juga kepada Prof. Suharyadi. Prof. Suharyadi kami persilakan untuk menyalakan videonya juga Prof, dan begitupun kepada Ibu Fadlun dan Pak Rudi Rajab. Oke, sebentar. Oke, persilakan Ibu Emi. Ini sudah ada Prof. Suharyadi dan sudah ada Ibu Fadlun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Suharyadi, mohon secara simbolis bisa menerima buku yang sederhana ini, Prof. Ini bagian dari jamaah NBO yang insya Allah buku ini akan berupa serial inspirasi. Terima kasih Prof. Suharyadi atas bimbingannya, dan mohon terus bersama dengan kita untuk penerbitan buku berikutnya. Terima kasih Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Emi, jadi saya sudah terima tadi malam jam 11 malam bentuk fisik dan saya baca sebagian secara singkat ya. Ini luar biasa sekali. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Emi dan seluruh tim penulis editor buku ini ya, yang luar biasa sekali dalam waktu singkat berhasil sukses menerbitkan buku yang sangat indah ini. Terima kasih banyak Bu Emi. Oke, silakan Bu Emi, sudah ada ini Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad. Silakan Bu Emi. Terima kasih Pak Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan untuk menerima secara simbolis buku yang sederhana ini, yang antara lain berisi juga tulisan dari Pak Ahsin Sakho Muhammad, bagaimana NBO ini menjadi aset nasional, dan kami insya Allah terus untuk mengamalkan apa yang Pak Ahsin Sakho Muhammad berikan kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Oke, tolong di-unmute Prof. Ahsin. Prof. Ahsin belum di-unmute Prof. Ahsin.
Masih belum, Prof. Masih termute, Prof. Hasin. Prof. Hasin masih termute. Masih termute, Prof. Dibantu dari operator. Ya sudah, harus dari beliau juga. Prof, itu dipencet dulu, Prof. Hasin, ke tombolnya. Izin Prof, yang di bawah ada mikrofon, bisa dipencet, Prof Hasin. Ya. Ya, sepertinya ada kendala, Pak Hasan. Ya, saya sudah jadikan co-host juga. Baik, Oke, Assalamualaikum. mungkin beranjak dulu kepada Pak. Sudah, Pak. Halo. Oke, silakan. Nah, alhamdulillah, silakan Ustaz. Dalam pepatah Arab ada pepatah begini. Ma hufidha qarra wa ma kutiba qarra. Apa yang dihafalkan itu akan hilang, apa yang ditulis itu akan abadi. Dan itu apa yang kita dapatkan dari NBO itu semuanya melalui lisan dan didengarkan oleh para pemirsa. Dengan adanya buku ini, maka mutiara-mutiara yang disampaikan oleh bapak-bapak di sini akhirnya bisa ditulis dan kemudian pada satu saat nanti bisa dibaca lagi. Nah, sungguh ini merupakan satu pembicaraan yang serius, dan apa yang tersaji di sini saya kira itu akan bisa bermanfaat bukan saja pada para bapak dan para ibu yang mengikuti pengajian ini, tapi juga bisa menjadi bahan untuk dibicarakan bersama keluarga dan teman-teman yang lain. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bu Emi kepada Ibu Fadlun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fadlun Umar, Masya Allah. Oh, waalaikumsalam Bu Emi, Masya Allah. Saya yang sangat berterima kasih saat menerima buku ini. Ini benar-benar buku yang incredible book, yang berasal dari incredible experience. Jadi buku ini benar-benar luar biasa. Saya kira-kira sudah membaca 30% dari buku ini. Saya sangat berterima kasih karena buku ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dan seperti yang dituliskan oleh Prof. Hasin, bahwa buku ini akan menjadi milik bangsa, itu benar sekali. Saya lihat memang ini Bu Emi dibagi dua, bahwa buku ini ada bagian yang mengacu kepada terima kasih kepada NBO dan bagaimana NBO itu, kemudian di bagian kedua adalah pengalaman-pengalaman yang benar-benar susah kita dapatkan dari pelajaran sekolah. Jadi buku ini bukan buku sederhana tapi incredible book. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim yang menulis. Masya Allah, alhamdulillah. Demikian Bu Emi, Masya Allah. Jazakallah khairan, syukran kasiran. Terima kasih Bu Fadlun, terus menginspirasi kami dengan dan puisinya. Dan Pak Ferryadi, silakan Bu Emi. Baik, Assalamualaikum Pak Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kontribusinya, juga sudah menulis di artikel di buku ini, sehingga visi misinya JNE, Connecting the Happiness, berbagi kebahagiaan bisa dirasakan oleh seluruh umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ferry. Salam Bu Emi, Pak Hasan, Bapak dan Ibu, anggota ngaji bareng online. Terima kasih untuk kiriman bukunya. Buku ini buku yang sangat inspiring, dan buku ini tentunya akan bermanfaat bagi kita yang bacanya. Saya selalu percaya bahwa ada dua hal yang bisa mengantarkan kita ke surga. Satu adalah sahabat, dua adalah buku yang kita baca. Dan buku ini buku yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan buku ini akan bisa menginspirasi kita semua yang baca buku ini. Terima kasih sekali lagi Bu Emi. Terima kasih Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Ibu Emi, Pak Martunus diwakili oleh istri tercinta beliau seperti Ibu Lena Martunus.
Silakan Bu Emi. Assalamualaikum Ibu Martunus, Ibu Lena Martunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat Bapak-bapak semua, Pak Ustadz. Terima kasih atas kontribusi dan arahan dari Pak Martunus kepada tim kami, tim penulis buku NBO. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, terima kasih dan salam buat Bapak Martunus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan mohon maaf dari Pak Martunus. Kebetulan pagi-pagi beliau tadi harus sudah ke lapangan, terutama kepada Pak Ustadz Nazaruddin, Pak Profesor Saryadi, Pak Hasanuddin, dan yang lainnya. Mudah-mudahan dengan keberadaan buku ini dapat memotivasi bagi pembacanya dan bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Insya Allah bisa diamalkan nantinya. Buat generasi penerus juga begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Baik, terima kasih. The last but not least, kepada Pak Rudi Rajab. Silakan Bu Emi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rudi Rajab. Waalaikumsalam, Bu Emi. Terima kasih atas arahannya, bimbingannya, dan monitoring untuk buku ini. Mohon maaf juga baru beberapa bulan ini bisa kita selesaikan, tapi alhamdulillah panitia atau tim penulis buku bisa menyelesaikan buku ini sebelum tahun 2022 berakhir. Alhamdulillah, dan ini berkat kerjasama semuanya. Mohon arahan dan bimbingan selanjutnya Pak Rudi Rajab. Terima kasih. Terima kasih Bu Emi, Barokah, Sri Utami yang kami sangat hormati. Terima kasih Pak Hasan. Ini saya terima tadi malam sama dengan Pak Prof. Suharyadi. Cuman beda setengah jam Pak, mungkin karena rumah saya lebih dekat sama yayasan. Ini karya yang luar biasa, yang tadinya kami hanya underestimate ya Bu Emi ya. Bunga rampai yang dikarang mungkin dimasukkan, dikontribusikan oleh anggota. Ternyata Masya Allah ini luar biasa, 470 halaman, 62 penulis. Dan terima kasih sekali juga kepada JNE, Pak Ferry tadi, dan terutama adalah Pak Kombes yang juga penulis, Pak Tamrin Dahlan, yang menjadikan semua ini terjadi dan kita bisa mendapatkan karya-karya ataupun kesan ataupun sesuai dengan tema buku Inspirasi Al-Quran Sepanjang Hari. Ternyata dalam kehidupan kita semua, makin kita mempelajari Al-Quran yang seperti disampaikan Pak Nasar, makin banyak pintu-pintu untuk masuk menuju pemahaman itu kepada ma'rifatullah. Dengan buku ini, Bu Emi sudah menyampaikan kepada kami semua, menyadarkan ke kami semua, bahwa kita semua NBO ini memang spesial Pak Nasar. Spesial dalam arti kata, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Kita sebagai keluarga besar, dan sekali lagi terima kasih atas riwayatnya Bu Emi dan tim, dan juga semua pihak yang terlibat, dan terutama juga para senior di NBO ini, sehingga menjadikan buku ini terjadi. Mudah-mudahan ini dilanjutkan dengan sharing berikutnya, edisi kedua, ketiga, dan selanjutnya Bu Emi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, Ibu Emi, terima kasih sekali Ibu Emi. Semoga dedikasi Ibu Emi bersama seluruh tim mendapatkan ganjaran berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, boleh jadi nanti Bapak dan Ibu berminat untuk mendapatkan buku ini, baik untuk pribadi ataupun untuk berbagi kepada saudara-saudara yang berada di seputar kita, maka silakan saja kontak kepada Ibu Emi ataupun panitia lainnya. Insya Allah nanti kita akan mensupport apabila buku-buku ini bisa digunakan di lembaga ataupun di lingkungan kita masing-masing. Dan Alhamdulillah sudah tercetak 1000 eksemplar buku ini. Mudah-mudahan bisa terlaksana, terdistribusi dengan sebaik-baiknya kepada seluruh komunitas NBO ataupun masyarakat lain pada umumnya. Nah, saya kira demikian yang dapat kami sampaikan di dalam acara penyerahan buku ini. Mungkin dari Prof. Saryadi atau Pak Rudi atau Ibu Fadla ada yang mau disampaikan kembali? Silakan, Prof. Ya, sedikit aja Pak Hasan. Ya, Prof. Jadi, mengingat buku ini sangat penting,
dan bagus sekali untuk kita bahas lebih lanjut. Dan rencana Bu Emi juga akan menerbitkan seri-seri selanjutnya ya, seri 2, 3 dan seterusnya. Maka saya menawarkan diri nih, kalau ini idenya dari Pak Hasan, Bu Wadron, kemudian disampaikan ke saya juga, perlu ada bedah buku. Pak Rudi saya kira akan setuju juga ya Pak, terutama Pak Prof. Nasaruddin kalau berkenan nanti. Siap. Bedah buku di Aula Universitas Dian Nusantara, nanti sehingga bisa mengundang mungkin sampai 200-300 orang juga bisa ya. Nanti kita atur waktunya setelah tahun baru, dan mudah-mudahan dengan bedah buku ini semakin memasyarakatkan buku ini semakin cepat dan semakin luas, dan manfaat dari buku ini mudah-mudahan bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas. Dan terakhir, saya atas nama teman-teman ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Nasaruddin Umar, Prof. Hasan Sako yang secara rutin selalu mengisi kegiatan ini dengan sangat luar biasa, dan para pengisi beranda lainnya yang juga sesuai dengan ilmunya masing-masing telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan khusus untuk hari ini, dalam kegiatan dimanapun, selalu Prof. Nasaruddin dan Prof. Hasan Sako menyempatkan diri untuk mengisi kegiatan untuk kepentingan teman-teman semua. Sekali lagi kami ucapkan penghargaan yang tingginya. Terima kasih Pak Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Emi, kepada Prof. Suryadi, kepada Prof. Hasan Sako, dan Pak Rudi Rajab, Ibu Fardun, Pak Ferry, dan juga kepada Pak Martunus yang diwakili oleh Ibu Martunus pada pagi hari ini, dan juga seluruh peserta. Dan kami juga, Masya Allah, sudah mendapatkan juga beberapa info bahwa Pak Rudi, Ibu Fardun, dan Prof. Suryadi, kemudian Pak Martunus juga insya Allah akan mengambil dalam jumlah yang banyak untuk dibagikan kepada sanak kerabat dan koleha. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan di dalamnya. Dan kemudian terakhir, dari apa yang disampaikan oleh Prof. Suryadi, insya Allah ancar-ancar melaksanakan bedah buku itu dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari tahun 2023. Nah, semoga sebagaimana disampaikan oleh Prof. Suryadi, berharap sekali agar semoga Ustadz Kiai Haji Profesor Dr. Nasri Umar dan kemudian Ustadz Hasan Sako berkenan hadir di dalam acara tersebut. Tentunya kita semuanya diharapkan hadir. Nah, baiklah Ustadz, saya kira demikian yang dapat kami hantarkan mewakili panitia tim buku Bunga Rampai NBO ini, dan selanjutnya kami mohon kesediaan Ustadz untuk menutup acara ini dengan doa sebelum nanti komunitas ngaji bareng online ini sebagaimana biasanya akan melanjutkan dengan acara 1 pekan 1 juz, di mana pada hari ini insya Allah kita akan membaca bersama-sama pada juz ke-28. Kepada Ustadz kami persilakan Ustadz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaik wa nuthni 'alaika al-khaira kullahu wa nashkuruka wa la nakfur. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa narju rahmataka wa nakhsha 'adzabaka. Nadzabaka bijabil kufari. Rabbi zidna ilman mubaraka warzuqna fahma. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa ittiba'u rasul. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'a'in la tusma'. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qulubana 'ala dinika wa la ta'at. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kehadiran dan tausiahnya pada pagi hari ini. Semoga Ustadz sehat walafiat selalu dalam limpahan rahmat barakah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustadz serta Bapak dan Ibu lainnya, mohon maaf lahir dan batin, dan kita mengakhiri acara NBO pada pagi hari ini.